Halo Sobat Neo, apa kabar? Selamat datang kembali di Neo Channel bersama saya Ki Anom. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai belajar Cogniter 4. Pada materi sesi kali ini, kita akan membahas sebuah library yang dapat mempermudah kita dalam membuat fungsi CRUD di dalam framework Cogniter. Library tersebut adalah Grocery CRUD. Nah, Grocery CRUD itu apa? Nanti kita akan membahasnya dan kita akan mencoba membuat dan menerapkan Grocery CRUD ke dalam project toko buku kita. Nah, kita akan mengawali sesi kali ini dengan membahas pengertian apa itu Grocery CRUD dan bagaimana kelebihan dari Grocery CRUD. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa Grocery CRUD itu adalah sebuah library yang open source yang dapat digunakan untuk mempermudah kita dalam mengenerate sistem CRUD, di mana untuk sistem CRUD ini terdiri dari create, read, update, dan delete. Nah, nanti untuk sistem CRUD ini dapat kita generate secara otomatis dan yang pastinya lengkap pada aplikasi berbasis web, terutama di dalam framework Cogniter. Baik itu Cogniter 3 maupun Cogniter 4 itu sudah support untuk library Grocery CRUD. Nah, karena Grocery CRUD ini dapat digunakan dan support untuk Cogniter, maka Grocery CRUD itu bisa kita katakan dia adalah Cogniter CRUD Generator. Karena tadi fungsinya untuk mengenerate sistem CRUD di dalam framework Cogniter. Nah, untuk referensinya kita bisa lihat dari halaman grocerycrud.com. Di sana sudah dicantumkan dokumentasinya secara jelas bagaimana kita menginstalasi Grocery CRUD dan juga bagaimana kita untuk mengcustom dari Grocery CRUD itu. Nah, apa sih kelebihan dari Grocery CRUD? Yang pertama, untuk Grocery CRUD itu simple, tapi dia itu powerful. Jadi kita sudah tidak perlu lagi repot-repot memikirkan atau membuat sistem CRUD di mana kita nanti membuat sistemnya itu untuk create sendiri, read sendiri, update sendiri, bahkan delete itu sendiri. Nah, dengan adanya Grocery CRUD ini, semuanya itu dibuat simple, kita hanya menjalankan atau menerapkan beberapa script. Nah, nanti dari Grocery CRUD itu sendiri yang akan mengenerate sistem CRUD di dalam project Cogniter kita. Nah, yang kedua yang jelas adalah browser compatibility. Karena Grocery CRUD itu dia support untuk Cogniter, nah sedangkan Cogniter itu adalah sebuah framework untuk pengembangan aplikasi berbasis web. Yang pasti untuk Grocery CRUD ini dia support untuk berbagai aplikasi browser, baik itu Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, kelebihan dari Grocery CRUD yaitu multilingual. Yang artinya itu bahwa Grocery CRUD itu dia sudah disupport dan dapat diterjemahkan ke dalam 34 bahasa yang ada di dunia ini. Jadi kita bisa menerapkan Grocery CRUD dengan berbagai macam bahasa yang ada, baik itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, maupun bahasa-bahasa yang lain. Lalu yang keempat, Grocery CRUD didukung oleh Cogniter. Grocery CRUD ini memang library yang diciptakan untuk framework Cogniter. Dengan adanya Grocery CRUD ini, developer itu bisa mengenerate sistem CRUD itu dengan mudah. Apalagi jika developer tersebut menggunakan framework Cogniter. Lalu yang kelima adalah customizing everything. Jadi maksudnya, kita bisa melakukan customisasi ke dalam Grocery CRUD ini. Jadi kita bisa membuat Grocery CRUD ini berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa mengcustom button yang ada di dalam Grocery CRUD, lalu kita bisa mengcustom tampilannya, temanya, dan berbagai macam customisasi yang dapat kita lakukan. Lalu selanjutnya, bahwa Grocery CRUD itu disupport oleh beberapa jenis themes atau tema, seperti FlexiGrid, Data Tables, dan juga Bootstrap. Tapi untuk yang versi open source atau versi gratisnya, kita bisa menggunakan yang FlexiGrid maupun Data Tables. Nah, sedangkan untuk tema menggunakan Bootstrap, kita harus menggunakan Grocery CRUD yang versinya itu full version ya, alias berbayar. Lalu selanjutnya, bahwa Grocery CRUD itu memiliki
komunitas yang besar, dan di mana untuk komunitas itu bisa membuat kita atau developer dapat belajar dengan mudah bagaimana cara menggunakan grocery code maupun kustomisasi dari grocery code. Kelebihan selanjutnya bahwa grocery code itu mendukung relasi database. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap kita menggunakan database, pasti di dalam database itu ada relasi antar tabel. Nah, dengan adanya relasi antar tabel itu, grocery code juga bisa mensupport tabel-tabel yang memiliki relasi. Baik itu relasi one-to-one, one-to-many, maupun many-to-many. Semua bisa dan didukung oleh grocery code. Lalu kelebihan selanjutnya, bahwa di dalam grocery code, dia memiliki dokumentasi yang lengkap. Ya, mungkin untuk bagi kita yang belum pernah menggunakan grocery code sama sekali, mungkin untuk dokumentasinya itu lebih ke arah teknis ya. Di sana ada beberapa script yang kemungkinan jika kita menggunakan script tersebut tidak langsung jalan secara otomatis di dalam grocery code-nya. Jadi kita perlu pemahaman ekstra mengenai script yang ada di dokumentasinya. Tapi teman-teman jangan khawatir, nanti kita akan mencoba bagaimana kita menginstal dan menerapkan grocery code ke dalam project toko buku kita, dan juga kita nanti akan mencoba bagaimana mengkustomisasi library grocery code yang kita gunakan. Lalu kelebihan yang selanjutnya jelas bahwa grocery code itu adalah sebuah library yang open source atau alias gratis ya, meskipun ada yang versi berbayarnya jika kita ingin menggunakan fitur-fitur ekstra yang ada di dalam grocery code. Ketika kita mengembangkan sebuah sistem informasi, pasti di sana ada yang namanya data master. Contohnya di dalam aplikasi toko buku kita di sana ada beberapa pengelolaan data master, yaitu pengelolaan data buku dan pengelolaan data supplier. Nah, sebenarnya untuk pengelolaan data buku dan data supplier yang kemarin kita buat, itu kita bisa membuatnya menggunakan grocery code. Jadi, dengan adanya grocery code, pembuatan sistem CRUD itu dapat kita lakukan atau kita generate itu dengan mudah. Jadi dapat mempercepat kerja dari developer aplikasi. Dimana untuk data master itu kan setidaknya dia dibutuhkan cepat ya. Jadi harus segera diselesaikan sebelum kita mengerjakan fungsi-fungsi yang bisa kita katakan adalah penting di dalam aplikasi kita. Jadi intinya, ketika kita menggunakan grocery code dapat membantu kita mempercepat dalam membuat CRUD, terutama ketika kita membuat pengelolaan untuk data master kita. Nah, sekarang kita akan mencoba menginstal dan menerapkan grocery code ke dalam project toko buku kita. Kita ke dokumentasi dari grocery code ya. Ini adalah dokumentasi dari grocery code. Nah, kita bisa mengaksesnya di link grocerycode.com. Nah, di sini ada dua tombol untuk download. Nanti kita akan mendownload library grocery code kita, lalu nanti kita akan menginstal di dalam aplikasi toko buku kita. Nah, jika teman-teman penasaran grocery code itu seperti apa sih tampilannya, kita bisa mencoba dengan menjalankan live demonya. Kita coba klik saja yang live demo, dimana nanti di sini ada contoh basic example-nya. Nah, nanti untuk tampilan grocery code adalah seperti ini. Mungkin ini adalah tampilan grocery code yang menggunakan Bootstrap ya. Nanti ketika kita mengenerate grocery code ini, di sana sudah ada tombol tambah, tombol edit, tombol hapus. Bahkan di sini sudah disediakan juga untuk fitur print, export maupun filternya. Jadi cukup mempermudah kita dalam membuat pengelolaan data master ya. Nah, sekarang kita akan coba mendownload library grocery code, lalu kita akan menerapkannya di dalam project toko buku kita. Kita kembali ke halaman awal atau kita bisa klik menu download yang ada di sini. Nah, di sini untuk versi grocery code pada saat video ini dibuat adalah versi 2.0.1. Di mana sudah jelas di sini dia sudah kompatibel dengan Cognitor versi 4. Nah, untuk mengunduhnya ini tinggal kita klik saja. Lalu kita tinggal start download saja.
Jika sudah selesai, ini bisa kita open. Nah, ini adalah cross record yang telah kita unduh. Nanti formatnya bentuknya zip seperti ini. Nah, ini nanti tinggal kita ekstrak. Kita dapat klik kanan. Nah, karena saya di sini menggunakan 7-zip, kita arahkan ke 7-zip. Lalu di sini ada extract here. Teman-teman tinggal pilih extract here. Atau jika teman-teman menggunakan WinRAR, biasanya ketika teman-teman klik kanan di sini sudah ada langsung extract here. Nah, jika sudah diekstrak, nanti di dalam Ghost Record itu ada beberapa folder dan file. Nah, nanti isinya ada app, public, dan lain-lain ini ya. Nah, ini nanti tinggal kita kopikan saja. Kita tekan Ctrl A, kita select semuanya. Kita akan mengkopikan semuanya kecuali yang contoh database ini ya. Ini tidak kita kopikan. Kita tekan Ctrl C untuk copy. Lalu sekarang kita ke folder di mana aplikasi toko buku kita disimpan. Nah, untuk aplikasi toko buku kita menyimpannya itu di dalam folder htdoc yang ada di CrossM ya. Nah, di sini untuk CrossM tempat saya simpan di local disk A, lalu CrossM, lalu htdoc. Nah, ini adalah project toko buku kita. Nah, di dalam sini kita dapat pastekan saja di sini. Kita klik kanan, kita paste atau tekan Ctrl V untuk paste. Nah, nanti filenya akan dipastekan di aplikasi toko buku kita. Nah, jika muncul seperti ini, konfirmasi seperti ini, kita pilih yang replace the file in destination saja ya. Kita replace semua filenya. Nah, kita sudah berhasil menerapkan Ghost Record ke dalam toko buku kita. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan Ghost Record-nya? Kita buka aplikasi toko buku kita ke dalam VS Code ya. Nah, ini adalah aplikasi toko buku kita. Nah, jika teman-teman tadi sudah berhasil mempastekan library Ghost Record, nanti di dalam app, lalu ke dalam controller ini, ada sebuah file yang namanya example.php. Nah, file example.php ini merupakan salah satu file yang berisi cara untuk menerapkan Ghost Record. Jika kita ingin menggunakan Ghost Record, kita cukup menginisialisasi Ghost Record ini ke dalam sebuah variabel namanya crud, atau teman-teman bisa menggunakan nama variabel yang lain. Kemudian di sini kita set tabelnya, lalu kita jalankan rendernya. Setelah render itu berhasil kita jalankan, lalu kita tampilkan ke view-nya. Nah, di sini example output ini, jika kita klik kanan, kemudian kita go to definition, nah maka isi dari example output ini adalah pemanggilan atau return ke dalam halamannya. Nah, sekarang kita akan coba menerapkan Ghost Record ke dalam pengelolaan customer yang pada materi sebelumnya telah kita buat untuk migration, seeder, dan faker ya. Nah, sekarang kita coba ke phpMyAdmin. Kita ketikkan saja di sini localhost/phpMyAdmin. Lalu kita ke database toko buku. Lalu di dalam database toko buku kita sudah memiliki tabel yaitu customer. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat sistem CRUD untuk pengelolaan data customer ini. Nah, untuk CRUD-nya ini kita akan menggunakan Ghost Record. Sekarang kita kembali lagi ke VS Code kita. Nah, sekarang kita membuat sebuah controller untuk pengelolaan data customer kita. Kita buat saja controllernya ini menggunakan terminal. Kita buka terminal yang ada di dalam VS Code, Ctrl backtick. Kita ketikkan php spark make.2 controller, lalu nama controllernya adalah customer. Kita enter. Di sini ada keterangan yaitu file created. Kemudian di dalam folder controller sudah ada controller
dengan nama customer.php. Nah, kita akan membuat data customer ini ya. Nah, jika kita lihat di example.php ini, yang pertama tadi di bagian awal ini kita inisialisasi gross record ke dalam sebuah variabel. Nah, di sini untuk variabelnya kita gunakan CRUD. Nah, sekarang kita coba terapkan di dalam controller customer kita. Di dalam indeks ini kita inisialisasi variabel namanya CRUD sama dengan lalu new gross record. Nah, ini ya yang paling atas ini kita klik saja. Nanti secara otomatis di atas ini ada use app libraries gross record. Nah, jika teman-teman belum ada, silakan teman-teman tambahkan ini secara manual, ketikkan saja di bagian bawah namespace ini. Lalu jangan lupa di sini kurung buka kurung tutup lalu titik koma. Nah, ini kita sudah berhasil menginisialisasi gross record ke dalam sebuah variabel di controller kita. Nah, lalu sekarang kita set tabel yang akan kita gunakan atau yang akan kita generate ke dalam CRUD-nya ya. Kita gunakan lagi yaitu CRUD, lalu panah, set table. Nah, untuk nama tabelnya apa? Nah, ini ya. Ini untuk nama tabel kita yaitu tabel customer. Berarti di sini kita masukkan saja customer, jangan lupa titik koma. Lalu kita render gross record-nya ini. Kita gunakan CRUD, panah, render. Nah, render ini kan akan kita kirimkan ke dalam view, maka dari itu kita tampung hasil rendernya ini ke dalam sebuah variabel. Mungkin untuk nama variabelnya adalah output. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya sekarang kita returnkan ke halaman view yang akan kita gunakan untuk menampilkan hasil render dari gross record kita. Kita return, lalu view seperti ini ya. Nah, jika teman-teman lihat di sini untuk example ini tadi dia menggunakan halaman view-nya itu yaitu dengan nama example. Kita coba ke view. Di folder view ini ada file example.php. Nah, ini adalah file yang digunakan untuk menampilkan hasil render dari gross record kita. Nah, mungkin untuk lebih mempermudah saja kita gunakan view yang sama untuk menampilkan hasil render dari data customer kita ya. Nah, kita kembali ke controller customer. Nah, di sini untuk view-nya kita gunakan saja example. Lalu data yang akan kita kirimkan adalah $output. Di sini ada error. Errornya adalah expected type array found object. Jadi diharuskan di sini adalah data yang dikirimkan ke dalam view itu berupa array. Maka dari itu di sini kita convert, kita tambahkan array di depannya. Nah, ini artinya kita akan mengconvert output ini menjadi array. Oke, di sini ada typo. Ini harusnya example. Ini kita simpan saja. Lalu sekarang kita buat routing untuk memanggil fungsi index di dalam controller customer. Kita ke config, lalu ke file routes.php. Terminalnya bisa kita close saja, control backtick. Nah, kita buat routingnya di sini ya. Kita gunakan routes, lalu get. Nah, nama routingnya adalah customer/customer. Lalu untuk controllernya adalah customer.2.2 index. Nah, seperti ini. Ini kita simpan, lalu kita coba jalankan aplikasi toko buku kita. Kita buka kembali lagi terminalnya, control backtick.
kita clear saja. Lalu kita jalankan php spark solve. Kita jalankan link ini ke dalam browser kita. Nah, untuk mengaksesnya kita bisa ketikkan saja di sini. Untuk nama routingnya tadi yang kita buat adalah customer. Nah, ini adalah tampilan dari grocery code yang telah kita buat. Di sini sudah sangat lengkap. Ada tombol tambahnya atau add record ini. Lalu di masing-masing baris ada tombol action, yaitu untuk edit dan juga untuk delete. Kemudian di sini sudah ada tombol untuk export. Lalu ada tombol print. Nah, di bagian bawah di sini sudah ada fasilitas untuk searching dan juga untuk filternya. Untuk filternya kita bisa filter masing-masing kolomnya, yaitu mulai dari name, nomor customer, gender, sampai updated ad. Lalu di sini sudah disupport oleh pagination. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan mengenai pagination-nya. Nah, jika pagination-nya ini diklik, dia bisa menampilkan halaman page yang kedua, page 4. Jika teman-teman lihat di sini dia tidak ada perubahan apapun ya. Jika kita tekan tombol add record-nya, maka di sini ada file not found. Perlu teman-teman ketahui bahwa grocery code di dalam Cogniter 4 itu dia adalah sifatnya itu auto route. Nah, jika kita kembali ke file routes.php kita, ini terminalnya bisa kita close saja, Ctrl backtick. Nah, di file routes kita, di sini kan kita kemarin menonaktifkan fitur auto route-nya ya. Fitur auto route-nya kita nonaktifkan. Nah, seharusnya ketika kita menggunakan library grocery code ini, fitur auto route-nya harus kita aktifkan. Kita bisa coba mengaktifkannya, yaitu dengan ubahnya menjadi true. Ini bisa kita simpan saja. Lalu kita kembali ke browsernya. Kita back dulu. Lalu kita coba refresh ya. Kita coba fitur pagination-nya. Oke, ini masih belum bisa. Nah, tadi yang perlu teman-teman ketahui bahwa di grocery code itu auto route-nya harus aktif ya. Nah, yang kedua, grocery code itu dia tidak bisa langsung mengakses ini ya, mengakses controller. Jadi untuk grocery code dia harus mengakses sampai ke fungsinya. Nah, tadi untuk fungsinya adalah fungsi index ya. Jadi kita harus menambahkan index di belakang customer ini. Ini coba kita enter saja. Nah, sekarang jika kita mencoba pagination-nya, ini dia bisa berjalan ya. Lalu jika kita add record, maka di sini sudah ada formnya. Nah, ini formnya sudah di-generate langsung oleh grocery code. Kita bisa masukkan namanya, misalnya adalah Peter Parker. Nomor customernya mungkin bebas saja. Untuk gendernya bisa kita pilih L. Addressnya mungkin adalah Yogyakarta. Untuk emailnya peter@mail.com. Phone-nya 0852233. Nah, untuk created ad dan updated ad bisa kita kosongkan saja. Ini bisa kita simpan, kita klik tombol simpan ini, atau kita bisa simpan lalu kembali ke list CRUD yang awal ya. Kita coba simpan yang tengah ini ya. Kita simpan lalu kita langsung kembali ke CRUD yang awal. Kita klik saja. Nah, ini loading saving data. Nah, sudah berhasil ya. Di sini sudah your data has been successfully stored into the database. Nah, kita coba search. Tadi yang kita masukkan adalah Peter Parker. Lalu kita coba klik tombol search ini. Nah, sudah berhasil masuk ya. Ini tadi yang kita inputkan yaitu Peter Parker. Oke, jadi begitu ya. Jadi untuk penerapan grocery code, dua hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama tadi adalah grocery code itu dia sifatnya auto route. Nah, jadi
fitur auto route-nya itu harus teman-teman aktifkan. Lalu yang kedua, bahwa cross record itu dia tidak bisa berhenti hanya pemanggilan sampai controller saja. Jadi harus sampai ke fungsi, di mana fungsinya itu yang tadi menggunakan cross record. Nah, tadi kita menggunakan customer, lalu fungsinya adalah index. Jadi kita harus memanggil customer/index. Nah, kita kembali ke file routes kita. Nah, bagaimana jika kita tidak ingin mengaktifkan fitur auto route ini, tapi kita hanya mengaktifkan fitur auto route khusus untuk routing yang menggunakan cross record. Nah, caranya, ini kita kembalikan saja ke false. Lalu kita ke routing yang menggunakan cross record. Nah, ini ya. Routing yang menggunakan cross record adalah customer ini. Nah, di belakang sini kita tambahkan panah. Kita set auto route-nya. Di sini kita set yaitu true. Jadi seperti ini. Ini kita simpan. Lalu kita kembali lagi. Kita kembali akses customer index. Kita enter. Nah, di sini untuk cross record-nya bisa berjalan ya. Ini untuk pagination-nya kita kembali ke 9, lalu ke 8, ke 7 gitu ya. Lalu kita coba add record, berhasil menampilkan form add record-nya. Ini bisa kita cancel saja. Oke. Nah, itu ya. Jadi kita bisa mengaktifkan auto route khusus untuk routing yang menggunakan cross record. Nah, selanjutnya, bagaimana jika kita hanya ingin mengakses controllernya saja? Misal gini ya, seharusnya untuk indeks ini kan dia tidak perlu diakses ya. Jadi seharusnya ketika kita mengakses customer saja, maka seharusnya dia sudah secara otomatis menjalankan fungsi indeks. Nah, jika kita lihat di routingnya, ketika kita hanya mengakses customer saja, dia sudah menjalankan fungsi indeks. Nah, agar ketika kita mengakses routing ini, dia bisa berjalan, kita harus redirect routing ini menjadi customer/index. Nah, seharusnya untuk routing yang ini, dia harus ada /index-nya. Nah, sekarang kita akan mencoba ketika kita hanya mengakses /customer, routing ini langsung di-redirect ke customer/index. Nah, kita buat di sini, yaitu routes. Kita panah, lalu redirect, add redirect ini ya, add redirect. Nah, yang akan kita redirect apa? Yang akan kita redirect ketika kita mengakses customer, routingnya hanya customer, kita akan redirectkan kemana? Yaitu ke customer/index. Seperti ini. Kita simpan, lalu sekarang kita coba. Jadi kita hanya mengakses customer saja. Kita enter saja. Nah, dia secara otomatis akan diredirect ke customer/index. Nah, jadi fitur dari cross record bisa berjalan sebagaimana mestinya. Oke, semoga sampai di sini teman-teman paham ya bagaimana cara menerapkan cross record ke dalam project kita. Lalu beberapa konfigurasi yang tadi perlu kita perhatikan. Nah, jika teman-teman lihat di dokumentasinya, ini ya bagian dokumentasinya, sebenarnya kita bisa mengubah bahasa dari tampilan cross record kita. Nah, untuk mengubah bahasa di dalam dokumentasinya, di sini sudah ada di bagian kanan ini. Kita bisa pilih API dan function list. Di sini ada basic. Di dalam basic ini ada set language. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengubah bahasa CRUD kita. Kita gunakan script yaitu CRUD set language, lalu kita masukkan negaranya. Nah, untuk Indonesia, di sini kita bisa menggunakan yang nomor 16 ini ya, yaitu Indonesian. Kita coba saja. Kita kembali ke controller, ke fungsi index ini. Kita bisa tambahkan setelah setable atau sebelum setable. Kita tambahkan sebelum setable, kita buat yaitu CRUD, lalu panah, set language,
lalu kita gunakan yaitu Indonesian. Seperti ini ya, ini kita simpan, lalu kita refresh tampilan Grocery Recruit kita. Kita kembali ke browser, ini tinggal kita refresh saja. Nah, maka untuk bahasanya sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Oke, begitu ya teman-teman. Hari ini kita sudah belajar bagaimana menginstal dan menerapkan Grocery Recruit ke dalam proyek toko buku kita. Tadi ada beberapa konfigurasi yang perlu teman-teman perhatikan dan ingat. Lalu di sini tadi kita sudah mencoba untuk mengubah bahasa dari tampilan CRUD kita, yaitu menjadi bahasa Indonesia. Sebenarnya ada beberapa kustomisasi yang dapat kita lakukan di dalam Grocery Recruit kita. Nah, nanti untuk kustomisasi ini kita akan membahasnya lebih detail pada materi selanjutnya. Semoga materi kali ini dapat diterima dan dapat dipahami oleh teman-teman semua ya. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Saya Ki Anom undur diri dan salam coding.